Assalamualaikum teman-teman. Sebelum belajar, siapkan dulu yuk alat tulis, buku tulis, dan LKS tema 1. Oh iya, jangan lupa berdoa dulu ya sebelum belajar. Subtema 1. Keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Pembelajaran 1. Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat kan? Ya, kita doakan semuanya dalam keadaan sehat. Nah, hari ini teman-teman sudah siap untuk belajar kan? Ya. Hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, teman-teman di rumah pernahkah membaca suatu bacaan di dalam buku? Ya, tentunya pernah. Nah, di dalam setiap bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, paragraf itu apa? Paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Nah, di dalam kalimat paragraf tersebut ada istilah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok biasa disebut dengan ide pokok atau gagasan utama. Nah, gagasan pokok itu adalah ide utama dalam sebuah bacaan. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah imbuhan informasi yang menjelaskan dari gagasan pokok. Jadi, tujuan dari gagasan pendukung ini adalah memberikan informasi tambahan di dalam bacaan yang berkaitan dengan gagasan pokok. Sampai di sini anak-anak sudah paham ya? Nah, di dalam menemukan gagasan pokok yang paling utama adalah kalian harus bisa menemukan kalimat utama terlebih dahulu. Apabila kalimat utama itu sudah ditemukan, maka gagasan pokok itu nanti kita akan bisa menemukan. Di dalam mencari gagasan pendukung itu sama dengan gagasan utama tadi, yaitu kalian cari dulu kalimatnya yang bisa dijadikan gagasan penjelas atau gagasan pendukung itu. Untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung itu, anak-anak harus siap untuk membaca secara cermat di setiap paragrafnya. Kalau membacanya tidak cermat, maka gagasan pokok, gagasan pendukung itu akan sulit kita cari. Dibaca dengan teliti, dibaca dengan cermat. Apabila sudah dibaca, maka kita cari kalimat utamanya yang mana. Kalau sudah ketemu, maka nanti kita akan bisa membedakan mana gagasan utama, mana gagasan pendukung. Nah, sampai di sini anak-anak sudah bisa memahami ya bedanya gagasan pendukung dengan gagasan pokok. Nah, sekarang teman-teman silakan dibuka LKS halaman 3. Di situ ada teks bacaan. Yang mana teks bacaan itu mempunyai judul Pawai Budaya. Kita coba untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebagai contoh, kita ambil di paragraf pertama. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, dari paragraf pertama ini bisa kita ketahui bahwa gagasan pokok terletak pada awal paragraf, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Kalimat selanjutnya adalah kalimat gagasan pendukung.
Mulai dari pawai ini selalu menampilkan dan seterusnya sampai akhir titik paragraf. Anak-anak, gimana? Sudah bisa mencoba mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung ya dari latihan teks pawai budaya tadi. Nah, itu adalah latihan kita untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selebihnya nanti di paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya silahkan mencoba untuk mencarinya. Nah, sekarang kita akan belajar materi tentang IPS. Dadah! Pembelajaran 1 IPS. Assalamualaikum teman-teman. Gimana? Tadi sudah belajar materi bahasa Indonesia kan? Nah, sekarang kita akan belajar materi IPS. Indonesia memiliki banyak sekali pulau, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, karena adanya banyak pulau itu, Indonesia jadi memiliki banyak kebudayaan. Teman-teman tahu tidak? Kebudayaan itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya kebudayaan fisik dan ada yang namanya kebudayaan non-fisik. Kalau kebudayaan fisik itu bisa kamu lihat, bisa kamu raba, bisa kamu pegang. Contohnya alat musik, pakaian adat, dan sebagainya. Kalau kebudayaan non-fisik itu teman-teman tidak bisa melihatnya dan tidak bisa memegangnya. Jadi teman-teman hanya bisa merasakan. Contoh bahasa daerah. Nah, contoh kebudayaan di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Oh iya, sambil baca LKS-nya ya teman-teman. Rumah adat, contohnya rumah gadang dari Sumatera Barat. Pakaian adat, contohnya aisan gede dari Sumatera Selatan. Suku bangsa, contohnya suku Dayak dari Pulau Kalimantan. Senjata tradisional, contohnya rencong dari Aceh. Upacara adat, contohnya upacara adat Pedak Siten dari Jogja dan Jawa Tengah. Kemudian ada bahasa daerah. Kemudian alat musik daerah, contohnya angklung dari Jawa Barat. Kemudian tari daerah, contohnya tari piring dari Sumatera Barat. Kemudian makanan tradisional, contohnya kerak telur dari Jakarta. Nah, teman-teman sudah tahu kan jenis-jenis kebudayaan yang ada di Indonesia? Nah, sekarang teman-teman harus belajar bagaimana cara menghargainya. Cara menghargainya antara lain dengan menghormati kebudayaan daerah lain. Seperti itu. Manfaatnya apa? Nanti akan terjalin persatuan dan kesatuan dan mempertahankan keutuhan negara Indonesia. Sampai di sini dulu ya teman-teman pelajaran IPS-nya. Sekarang kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu IPA. Pembelajaran 1 IPA. Hai teman-teman, tadi teman-teman sudah belajar tentang materi IPS. Nah, dari materi IPS tadi ada yang menjelaskan tentang berbagai kebudayaan Indonesia. Salah satunya adalah alat musik, yang mana alat musik itu menghasilkan bunyi. Nah, kita tahu bahwa bunyi itu dihasilkan dari getaran sumber bunyi. Nah, jadi bunyi adalah suatu getaran yang dihasilkan dari suatu benda. Apa benda-benda itu tidak bergetar maka tidak bisa menghasilkan bunyi. Nah, sekarang kita akan coba mencari contoh berbagai alat musik yang bisa menghasilkan bunyi. Salah satu contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh alat musik yang bisa menghasilkan bunyi apabila digoyang. Ini contohnya. Ini juga. Contoh selanjutnya adalah alat musik yang bisa menghasilkan bunyi dengan cara ditiup. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu contoh alat musik yang bisa menghasilkan bunyi apabila digesek.
Selanjutnya, ini adalah salah satu contoh alat musik yang bisa menghasilkan bunyi apabila dipukul. Begini caranya. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh alat musik yang bisa menghasilkan bunyi apabila dipetik. Begini contohnya. Nah, teman-teman, dari beberapa alat musik tadi adalah contoh alat musik yang bisa menghasilkan bunyi. Dari benda-benda yang dicontohkan tadi, apabila tidak mengenai atau tidak bergetar maka tidak bisa menghasilkan bunyi. Begitu juga saat kita berbicara, pita suara kita di dalam tenggorokan ini juga bergetar. Apabila pita suara tidak bergetar, maka tidak bisa menghasilkan suara atau bunyi. Ini menunjukkan bahwa benda yang bergetar bisa menghasilkan bunyi. Nah, teman-teman sudah bisa memahami ya apa yang sudah kita pelajari dari bahasa Indonesia, IPS, dan IPA pagi ini. Untuk selanjutnya, teman-teman silahkan dibuka LKS halaman 9. Silahkan dikerjakan evaluasi pembelajaran 1. Selamat mengerjakan teman-teman. Selamat mengerjakan evaluasi pembelajaran 1. Kerjakan dengan Google Form. Tautan Google Form akan dikirimkan melalui grup WhatsApp kelas.